Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para orang tua dan para guru yang berbahagia, pernahkah kita melihat seseorang diam lalu kita mengira bahwa ia tidak peduli, atau melihat seseorang mudah menangis lalu kita nilai lemah? Padahal bisa jadi mereka hanya mengekspresikan perasaan dengan cara yang berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal penting dalam kehidupan sosial, yaitu memahami keberagaman ekspresi perasaan diri dan orang lain. Ketika kita menunjukkan perasaan dengan cara yang sama, dan disitulah kita belajar tentang empati dan kemanusiaan. Ingatlah bahwa setiap orang punya cara yang berbeda. Ada siswa yang kalau sedih memilih diam, ada yang ingin bercerita, ada yang menulis status, ada yang menangis, ada pula yang justru tertawa untuk menutupi luka. Semua itu bukan salah. Yang perlu kita pahami adalah setiap orang punya cara sendiri dalam mengekspresikan perasaannya. Mengapa sih kita perlu memahami ini? Karena ketika kita paham, kita tidak mudah menghakimi. Kita menjadi paham dan mampu membangun hubungan yang sehat, menjadikan kita lebih sadar, lebih peduli. Kita sebagai manusia lebih manusiawi. Inilah inti dari pembicaraan pendidikan karakter. Sebuah contoh kasus, Rizky adalah siswa pendiam. Ketika dimarahi guru, ia hanya menunduk dan diam. Sebagian teman menganggapnya tidak sopan, namun sebenarnya Rizky sedang menahan tangis dan merasa sangat malu. Ekspresinya mungkin tidak terlihat, tapi perasaannya begitu nyata. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ekspresi tersebut, diam bukan berarti tidak peduli. Bisa jadi dia sedang berjuang dalam hatinya. Contoh lainnya, misalnya Alia mudah sekali menangis saat merasa tertekan. Beberapa orang di antara kita boleh jadi mengejeknya sebagai siswa yang cengeng. Padahal menangis adalah cara yang sehat untuk melampiaskan emosi. Pelajaran yang kita bisa ambil, menangis bukanlah kelemahan, tapi bentuk kejujuran pada perasaannya. Adapun cara yang bijak menyikapi perbedaan ekspresi yang bisa dilakukan, antara lain, jangan langsung menghakimi. Belajarlah bertanya sebelum menilainya. Latih empati. Coba posisikan diri kita di posisi orang lain. Dengarkan tanpa memotong. Kadang orang hanya ingin dimengerti. Hargai perasaan orang lain. Sekecil apapun perasaan itu tetap berarti. Refleksi untuk kita semua. Yang pertama, untuk siswa, temanku mungkin tidak seperti aku, tapi aku bukan berarti
dia salah. Oke, Bapak ulangi. Temanku mungkin tidak seperti aku, tapi bukan berarti dia salah. Untuk orang tua, bisa dengarkan, anakku mengekspresikan perasaan dengan caranya sendiri dan aku perlu memahaminya. Untuk guru, bisa diingat-ingat, setiap siswa adalah pribadi yang unik dan perlu didekati dengan hati, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa manusia yang hebat bukan yang paling cepat bicara, melainkan yang paling mampu memahami perasaan orang lain. Keragaman emosi bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipahami dan dihargai. Karena dari situlah tumbuh sikap peduli, toleransi, dan kedewasaan. Sebagai penutup, kesimpulan dari awal hingga akhir pertemuan kita ini, mari kita belajar untuk tidak hanya melihat dari luar, tetapi juga merasakan dari dalam. Karena memahami perasaan orang lain adalah tanda kematangan hati. Saya Pak Lut, pembina karakter. Semoga materi ini menjadi bekal untuk membangun negeri, membangun generasi yang lebih peduli, bijak, dan penuh empati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.